Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai sangat menarik dari abad ke-19, tepatnya di tahun 1853. Yaitu antara sesama pecatur Austria Konrad Beyer melawan Ernst Falkbeer. Partai sangat indah ini terjadi di Vienna, Austria. Seperti yang sering kami sampaikan, channel ini berfokus pada partai-partai indah penuh pengorbanan, walau tidak selalu berasal dari nama-nama yang sangat besar. Di partai ini, ada pengorbanan spektakuler setelah melewati rangkaian langkah penuh perhitungan matang. Dan kita akan melihat rangkaian gerakan ajaib dari master catur Austria Ernst Falkbeer. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Konrad Beyer memegang buah putih dan Ernst Falkbeer memegang hitam. Putih membuka permainan dengan pion E4 dan hitam menjawab pion E5. Konrad Beyer mengembangkan kuda F3 dan Ernst Falkbeer juga mengembangkan kudanya ke petak C6. Konrad Beyer kemudian mengeluarkan gajah petak terang ke C4. Dan seperti kita tahu, ini adalah formasi Italian game. Ini juga sebagai persiapan rokade di langkah-langkah berikutnya. Hitam mengambil langkah yang mirip, yaitu mengeluarkan gajah petak gelap ke C5. Konrad Beyer mendorong pion B4 menyerang gajah dan mengorbankan diri. Ini disebut dengan Evans Gambit. Hitam menerima gajah kali pion B4. Putih pion C3 tentu saja untuk mengusir gajah. Dan Ernst Falkbeer memundurkan gajahnya ke petak A5. Konrad Beyer mendorong pion D4 menantang pertukaran di area pusat. Ernst Falkbeer menerima tawaran pion kali pion. Di langkah ketujuh, Konrad Beyer melakukan rokade sayap raja. Hitam tidak memakan pion, melainkan pion D6. Konrad Beyer lanjut dengan langkah lazim di posisi ini, yaitu menteri B3, menyerang pion penting F7 bersama gajah. Hitam mengantisipasi serangan tersebut, memberi penjagaan dengan menteri ke F6. Barulah putih memukul pion kali pion D4. Hitam kemudian memundurkan gajahnya ke B6, menekan pion D4 3 kali bersama kuda dan menteri. Respon putih adalah pion E5 menyerang menteri sambil menawarkan pertukaran. Tawaran diterima oleh Ernst Falkbeer pion kali pion. Putih juga membalas pion kali pion. Tentu saja hitam tidak bisa memukul pion dengan kuda, karena akan ada pining dari benteng ke E1 terhadap raja. Jawaban hitam adalah menggeser menterinya ke petak G6. Ancaman yang terlihat tentu saja adalah pergerakan gajah ke H3. Putih menggeser kuda ke H4 menyerang menteri. Menteri hitam pindah ke H5 dan berbalik menyerang kuda. Jawaban dari putih kali ini sangat menarik. Tidak menyelamatkan kuda, melainkan mendorong pion ke E6 menantang pertukaran dengan pion F demi membongkar struktur pertahanan hitam. Ernst Falkbeer menerima tawaran pion kali pion. Putih lanjut gajah kali pion E6 sambil menantang pertukaran gajah. Hitam menerima tawaran gajah kali gajah. Dan tentu saja Konrad Beyer lanjut dengan menteri kali gajah skak. Hitam menutup skak dengan kuda G ke E7. Barulah putih menyelamatkan kuda yang terancam menteri ke petak F3. Kita lihat posisi menteri putih di E6 sangatlah strategis, mencegah hitam melakukan rokade ke kedua sayap. Belum lagi ada ancaman dari gajah yang bisa meluncur ke G5. Tapi mari kita lanjutkan dulu, karena sang master Austria Ernst Falkbeer ternyata punya rencana indah. Jawaban hitam adalah benteng ke F8 menyerang kuda. Putih melanjutkan rencana, yaitu meluncurkan gajah ke G5 menyerang kuda di E7 yang terkena pin oleh menteri. Ernst Falkbeer memutuskan untuk melakukan pengorbanan kualitas dengan benteng kali kuda F3. Konrad Beyer menolak dan tidak memukul benteng, melainkan menjalankan langkah gajah kali kuda E7.
Hitam memberi jawaban sangat menarik, yaitu kuda D4 menyerang menteri, sambil memberi pengawalan pada benteng di petak F3. Konrad Beyer menyelamatkan menterinya ke petak E4. Masih ada ancaman discover skak dari putih dengan menggeser gajah di langkah berikutnya. Hitam melakukan pengorbanan perwira dengan benteng ke F4. Tentu saja, benteng ini sangat beracun. Karena jika benteng ini dipukul, maka akan terjadi royal fork dengan kuda ke E2 skak. Oleh karena itu, di partai aslinya, Menteri Putih tidak memukul benteng, melainkan memukul pion B7 sambil menyerang benteng. Raja Hitam memukul gajah di E7 dan mengorbankan bentengnya. Putih menerima pengorbanan menteri kali benteng. Oke, kita sampai di segmen kuis karena ini adalah posisi skakmat dalam 3 langkah. Apa langkah yang harus diambil Hitam di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik yang juga disarankan oleh engine. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah terbaik tersebut atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Hitam memulai rangkaian langkah ajaib ini dengan kuda E2 skak. Di posisi ini, Raja Putih tak punya jalan lari kecuali bergeser ke petak sudut H8. Ernst Fakbir melanjutkan dengan pengorbanan menteri spektakuler, yaitu menteri kali pion H2 skak. Lagi-lagi, Raja Putih tak punya pilihan lain, kali ini harus memukul menteri. Dan rangkaian langkah indah ini ditutup oleh Ernst Fakbir dengan benteng H4 dan itu adalah skakmat. Benar-benar rangkaian langkah ajaib nan maut dari master catur Austria Ernst Fakbir. Yang juga menarik adalah karena serangan putih dari tadi juga terlihat begitu berbahaya. Tapi Hitam bisa melakukan serangan balik yang begitu mematikan. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.